Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 3 An-Najm? Semoga semua sehat selalu ya, amin. Yuk kita yel-yel kelas 3 An-Najm. Bersemangat, cinta Al-Quran, berprestasi, menjadi penghuni surga. Allahu Akbar. Masya Allah, keren semua ya, sudah bisa yel-yelnya. Selanjutnya kita akan pembelajaran matematika tentang pembagian bilangan. Sudah siap ya? Kita belajar bersama. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Mudah-mudahan kita diberi ilmu yang bermanfaat dan kita diberi kemudahan untuk paham. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Hari ini anak-anak akan belajar tentang pembagian. Bagaimana caranya ya pembagian itu? Kita simak video berikut ini ya. Pembagian sendiri merupakan lawan dari perkalian. Pembagian dapat kita lakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan cara pengurangan berulang, dan yang kedua dengan cara bersusun. Yang pertama kita akan belajar pembagian pengurangan berulang. Agar lebih jelasnya kita simak cerita berikut ini ya. Ibu mempunyai 18 permen. Permen-permen tersebut akan diletakkan ke dalam 3 gelas dengan jumlah yang sama banyak. Berapa ya banyak permen yang ada di setiap gelas? Nah, sebelum mengerjakan kita tulis kalimat matematikanya, yaitu banyak permen di setiap gelas sama dengan 18 dibagi 3. Nah, 18 sendiri itu adalah banyaknya permen dan 3 itu adalah banyaknya gelas. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Langkah yang pertama, kita ambil 3 permen dan letakkan 1 permen di setiap gelas. Nah, seperti ini. Kita ambil 3, kemudian letakkan 1 permen di setiap gelas. Nah, karena sudah diambil 3, maka 18 permennya harus dikurangi 3 dulu ya. Nah, seperti ini. Kemudian lakukan sampai berulang sampai permen ibu habis. Kita ambil 3 lagi. Letakkan satu-satu di setiap gelas. Nah, kita kurangi 3 lagi. Kita ambil 3 lagi. Kita ambil 3 lagi, letakkan satu-satu ya di setiap gelas sampai permen ibu habis. Nah, karena permen ibu sudah habis, maka kita beri tanda di sebelah sini, beri tanda sama dengan 0. Nah, kalau anak-anak perhatikan ada berapa kali pengurangan ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi ada 6 kali pengurangan berulang sampai habis. Sehingga 18 dibagi 3 sama dengan 6. 6 itu adalah 6 kali pengurangan berulang sampai habis. Nah, jadi banyaknya permen di setiap gelas ada 6 permen. Begitu ya. Sekarang kita simak cerita berikut ini ya.
Hari ini Bu Ima membuat cupcake sebanyak 20 buah. Cupcake tersebut akan diletakkan ke dalam 4 piring dengan jumlah yang sama banyak. Berapa ya banyak cupcake yang ada di setiap piring? Nah, gambarnya sudah ada di samping sini. Ini ada 20 cupcake, kemudian akan dibagi ke dalam 4 piring dengan jumlah yang sama banyak. Kita tuliskan dulu kalimat matematikanya. Berarti banyaknya cupcake di setiap piring adalah 20 dibagi 4. 20 itu adalah banyaknya cupcake, 4 itu adalah jumlah piringnya. Nah, langkah-langkahnya sama seperti cerita sebelumnya ya. Yang pertama, kita ambil 4 cupcake, kemudian kita letakkan satu persatu di piring. Nah, kemudian lakukan berulang sampai cupcake Ibu Ima habis ya. Nah, kita ambil 4, kemudian kita letakkan satu persatu di setiap piring. Nah, karena sudah diambil 4, maka cupcake-nya harus dikurangi 4 dulu. Nah, kita ambil 4 lagi ya. Kita letakkan satu persatu di setiap piringnya. Kita ambil 4 lagi. Kita ambil 4 lagi. Kita ambil 4 lagi. Nah, sampai cupcake-nya Bu Ima habis. Ternyata di sini cupcake-nya sudah habis ya. Nah, karena sudah habis, maka harus diberi tanda sama dengan 0. Nah, seperti ini. Sekarang kita hitung ada berapa kali pengurangan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti ada 5 kali pengurangan ya. Jadi, banyaknya cupcake di setiap piring ada 5 cupcake. Begitu ya anak-anak. Nah, sekarang bagaimana ya caranya jika kita ingin membagi bilangan yang lebih besar? Nah, yaitu dengan cara bersusun. Bagaimana langkah-langkahnya? Kita simak penjelasan berikut ini ya. Kita lihat contoh yang pertama. 75 dibagi 5. Nah, bagaimana cara penulisannya dengan cara bersusun? 75, angka 75 kita letakkan di dalam. 75 itu adalah bilangan yang dibagi. Sedangkan angka 5 kita letakkan di luar. 5 adalah bilangan pembagi. Nah, langkah yang pertama itu adalah 7 dibagi 5. Sama halnya 5 itu dikalikan berapa ya? Yang hasilnya mendekati 7, tetapi tidak boleh lebih dari 7. Nah, anak-anak boleh menggunakan tabel perkalian seperti ini. Nah, di sini anak-anak bisa lihat dari hasil perkaliannya ya. Dari hasil perkaliannya coba kita lihat yang mendekati 7 tetapi tidak lebih dari 7. Oh, ternyata ada angka 1 di sini ya. Nah, berarti angka 1 ini adalah hasil dari pembagiannya. Maka angka 1 kita letakkan di atas sini ya. Nah, ini adalah tempat untuk hasil pembagiannya. Kemudian langkah kedua adalah 1 dikalikan 5. Ya, 1 dikali 5. Hasil perkaliannya kita letakkan di bawah angka 7. Berapa ya 1 kali 5? Ya, betul, hasilnya adalah 5. Setelah kita melakukan perkalian, kita akan mengurangi, yaitu 7 dikurangi 5. Berapa? Ya, 2. Kemudian angka 5-nya ini kita turunkan di samping angka 2. Jadilah angka 25. Kemudian setelah itu kita bagi lagi, yaitu 25 ini
kita bagi 5. Berapa hasilnya? Pasti mudah ya. Hasilnya adalah 5. 5 kita tuliskan di sini karena adalah ini hasil pembagian. Setelah pembagian kita lakukan perkalian lagi, yaitu 5 dikali 5. Ya, 5 dikali 5 itu sama dengan 25. Kita tulis di bawah sini ya. Nah, setelah perkalian kita akan melakukan pengurangan, yaitu 25 dikurangi 25 sama dengan 0 ya. Nah, jika anak-anak sudah menemukan pengurangan hasilnya 0, kemudian semua angka yang ada di atas sudah diturunkan, berarti pembagiannya sudah selesai. Nah, jadi hasilnya 75 dibagi 5 sama dengan 15. Ini ya hasilnya ya. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua ya. 96 dibagi 6. Cara penulisannya masih ingat ya? Nah, 96 ada di dalam, kemudian 6 ada di luar. Langkah yang pertama adalah 9 dibagi 6. Ya, sama halnya 6 dikalikan berapa, hasilnya mendekati 9, tetapi tidak boleh lebih dari 9. Nah, kita lihat tabel perkaliannya dulu ya. Nah, seperti ini. Kita lihat hasil perkaliannya saja ya. Hasil perkalian yang mendekati 9 dan tidak boleh lebih dari 9. Kita temukan angka berapa? Ya, kita temukan angka 1 di sini ya. Nah, berarti angka 1 kita tuliskan di atas sini karena ini adalah hasil dari pembagian 9 dibagi 6. Nah, kemudian langkah kedua, siapa yang masih ingat? Ya, langkah kedua adalah perkalian. 1 dikali 6. Berapa hasilnya? Ya, hasilnya 6. Kita letakkan urut di bawah angka 9 ya. Kemudian setelah perkalian kita akan melakukan pengurangan. 9 dikurangi 6 sama dengan 3. Ya, kemudian setelah itu kita turunkan angka 6. Kita turunkan angka 6 di sebelah angka 3. Jadi kita akan memperoleh bilangan 36. Nah, setelah menurunkan angka 6, kita akan melakukan pembagian, yaitu 36 dibagi 6. Berapa hasilnya? Ya, 6. 6 kita tuliskan di atas sini ya, karena adalah hasil pembagian. Setelah pembagian, kita lakukan perkalian. 6 dikali 6, yaitu hasilnya 36. Hasil dari perkalian kita tuliskan di bawah sini ya. Nah, setelah perkalian kita akan melakukan pengurangan lagi, yaitu 36 dikurangi 36 sama dengan 0 ya. Jika anak-anak sudah menemukan hasil pengurangannya 0 dan angka-angka yang ada di atas sudah tidak ada yang diturunkan, maka hasil perkaliannya sudah selesai. Jadi 96 dibagi 6 sama dengan 16. Begitu ya anak-anak ya. Sekarang kita lihat contoh yang terakhir. 72 dibagi 3. Cara penulisannya masih ingat ya? Nah, 72-nya ada di dalam, kemudian angka 3-nya ada di luar. Langkah yang pertama adalah 7 dibagi 3. Sama halnya 3 dikalikan berapa, hasilnya mendekati 7 tetapi tidak boleh lebih dari 7. Kita lihat tabel perkalian 3. Nah, seperti ini. Kita lihat hasil perkaliannya ya anak-anak. Nah, kita lihat hasilnya mendekati 7
tetapi tidak boleh lebih dari 7. Nah, kita peroleh perkalian 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, yang ditulis itu adalah angka 2. Nah, angka 2 kita tuliskan di atas sini ya. Nah, seperti ini. Kemudian setelah itu kita lakukan perkalian. 2 dikali 3 yaitu 6. Kemudian setelah itu kita lakukan pengurangan. 7 dikurangi 6 sama dengan 1. Langkah berikutnya adalah menurunkan angka 2 di sebelah angka 1. Jadilah angka 12. Setelah itu kita lakukan pembagian lagi. 12 dibagi 3 sama dengan sama dengan 4. Langkah selanjutnya kita lakukan perkalian lagi. 4 dikali 3 yaitu 12. Nah, langkah yang terakhir adalah pengurangan. 12 dikurangi 12 sama dengan 0. Nah, setelah anak-anak melakukan pengurangan dan menemukan angka 0, kemudian angka yang di atas sudah diturunkan semua, maka pembagiannya sudah selesai. Diperoleh hasil berapa ini? 24. Nah, dari ketiga contoh tadi, maka anak-anak dapat menyimpulkan bahwa dengan pembagian cara bersusun itu ada pembagian, ada perkalian, dan ada pengurangan. Ingat-ingat ya, pembagian, perkalian, dan pengurangan. Begitu ya anak-anak. Kita membahas mengenai soal cerita tentang pembagian bilangan. Disimak ya. Contoh soalnya, seorang petani memanen 225 buah salak. Buah salak tersebut akan ditempatkan ke dalam 5 keranjang sama banyak. Berapa banyak salak di setiap keranjang? Nah, penyelesaiannya seperti ini. Tadi disebutkan ada 225 buah salak ya, yang akan disimpan di 5 keranjang sama banyak. Artinya 225 dibagi 5. Nah, kita bagikan dulu dari angka yang sebelah kiri. 2 dibagi 5 bisa? Tidak ya, kita tambah 22 dibagi 5 bisa. Kita cari perkalian 5 yang hasilnya tidak melebihi 22. Nah, kita di sini lihat 4 kali 5 itu 20 ya. Kalau 5 kali 5 itu 25. Kalau 25 melebihi 22 ya, berarti kita pakai yang ini. 22 dibagi 5 4. Kita taruh di sini 4, lalu kita kalikan 4 di sini dikali 5 ini. 4 kali 5 berapa? 20. Kita simpan di bawah ya. Lalu kita kurangi, 2 dikurangi 0 berapa? 2. Simpan di sini. Lalu 2 dikurangi 2? 0 ya, tidak usah ditulis. Lalu kita turunkan ini 5 satuan ke sini. Nah, sekarang jadi 25 ya. 25 dibagi 5 berapa? 5 kali berapa? Ayo, yang hasilnya 25. Ini 5 ya, kita simpan di sini 5. Lalu kita kalikan 5 dikali 5 berapa? 25. Kita kurangi hasilnya 0 ya, 25 dikurangi 25 hasilnya 0. Jadi banyak buah salak di setiap keranjang, ada 45 buah salak ya. 225 dibagi 5 hasilnya 45. Kita membeli 450 buah mangga. Dari ibu, mudah-mudahan. Misalkan ini ada 450 buah mangga ya. Eka ingin memasukkan buah-buah tersebut ke dalam 6 bungkusan untuk dijual. Jika jumlah setiap bungkusan sama, jumlah buahnya, tentukan jumlah buah pada satu bungkusan. Nah, jadi gini kasusnya. Jadi si Eka ini ada beli 450 buah mangga. Ini anggap ya jumlahnya ada 450 ya. Dan si Eka ingin membagi 450 buah itu kepada 6 bungkusan. Jadi pertanyaannya, berapa banyak buah setiap bungkusan? Nah, untuk jawab ini kita gunakan pembagian dengan cara bersusun panjang. Nah, jadi kita punya 450 dibagi 6 nih ya. Ini kita tulis 450. Ini kita tuliskan 6. Selanjutnya, untuk menyelesaikan persoalan ini, pertama-tama kita lihat 4 itu kurang dari 6, ya kan?
Jadi kita bakal geser ke kanan. Nah, kita bakal lihat 45 nih. Sekarang pertanyaannya, 6 kali berapa yang mendekati 45? Dari tabel perkalian, 6 kali 7 itu mendekati 45. 6 kali 7 itu sama dengan 42. Nah, untuk cara bersusun panjang yang akan kita gunakan, kita akan menggunakan aturan nilai tempat bilangan. Jadi kita tidak ngosongkan ini, kita bakal isi ini dengan 0. Oke, kita isi dengan 0. Berarti karena kita ngisi ini dengan 0, yang ini juga diisi dengan 0. Nah, baru kita kurangkan. Sekarang ini 0 kurang 0 itu 0. 5 kurang 2 itu 3. Nah, untuk cara bersusun panjang yang mengikuti aturan nilai tempat bilangan, maka kita misalnya kita dapat hasil nih, tapi hasil ini masih belum bilangan, masih belum 0. Maksudnya masih ada sisanya ya. Ini kan sisanya masih 30 nih. Nah, kita bakal tambah di sini. Ada tanda tambah. Yang dimana tanda tambah ini kita cari perkalian 6 kali berapa yang mendekati 30. Seperti itu. Jadi dari tabel perkalian kita ketahui bahwa 6 kali 5 itu sama dengan 30. Nah, tinggal kita tuliskan. Jadi 30 dikurangi seperti biasa. 0 kurang 0 0, 3 kurang 0 ya 0. 30 kurang 0, 30 kurang 30 itu 0. Setelah hasil ini 0 ya, baru 70 dengan 5 ini boleh dijumlah. Jadi 70 tambah 5 itu sama dengan 75 kan? Jadi jumlah buah satu bungkusan adalah 450 buah dibagi 6 bungkusan sama dengan 75 buah setiap bungkusnya. Nah, itu untuk contoh soal yang kedua. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal yang sekarang. Sebuah perkebunan memberikan 126 bibit pohon mangga untuk Udin dan 5 orang temannya. Pemilik perkebunan ingin membuat bibit kepada 6 anak sama banyak. Berapa bibit pohon yang diterima setiap anak? Nah, sekarang ya, 126 dibagi 6. Nah, kok 6 ya? Tadi ada angka 5-nya kan, 5 temannya dan satunya lagi si Udin. 5 tambah si Udin berarti ada 6. Nah, sekarang 126 dibagi 6. Sekarang 12 dibagi 6 dapat 2. 2 kali 6 12, sisa 0. Kemudian angka 6-nya turun. 6 bagi 6 1. 1 kali 6 6, kurangi seret 0. Berarti 126 dibagi 6 sama dengan 21. Oke, sangat mudah sekali kan anak-anak? Selanjutnya, silahkan Ananda kerjakan latihan di buku paket halaman 131 sampai 132 dan halaman 143 sampai halaman 144. Selamat berlatih ya. Jangan lupa share tugasnya melalui telegramnya Bu Suryati ya nak. Nah, alhamdulillah dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe ya. Baik anak-anak, terima kasih. Kita sudah PJJ hari ini. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Sampai jumpa kembali.